Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Aliftia Ramadan dengan NIM 2005009744045. Kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir saya dari mata kuliah jaringan komputer yang ditugaskan untuk membuat sebuah replika atau simulasi bagaimana jaringan pada suatu instansi perusahaan itu dibentuk. Untuk tugas akhir kali ini saya menggunakan contoh instansi yang berupa sebuah toko elektronik. Jadi di sini saya mempunyai ruang pimpinan beserta DHCP server, jaringan WiFi yang tersambung ke laptop dan smartphone, serta PC dari pimpinan. Lalu di sini ada switch ruang server yang berisi server-server seperti server FTP, DNS, mail server, dan web server. Lalu ada ruangan admin yang berisi PC administrator, PC akuntan, PC customer service 1 dan 2. Lalu ada ruang toko yang diisikan 2 PC kasir. Lalu terakhir ada ruang gudang yang diisi oleh 3 PC, yang 1 kepala gudang, lalu 2 untuk manifest atau pencatatan barang. Semuanya tersambung pada satu router, yaitu router kantor. Untuk tugas akhir ini dibutuhkan untuk mengulang kembali materi-materi yang sudah diajarkan. Pertama-tama mari kita coba dulu apakah jaringan ini sudah terhubung semuanya dengan baik. Pertama, kita bisa mengirimkan simple PDU dari misalnya PC pimpinan kepada kepala gudang. Lalu terlihat di sini statusnya sudah sukses. Berarti jaringan ini terhubung dengan baik. Mari kita lihat dalam mode simulasi. Tampilkan ICMP-nya. Kirimkan PDU dari PC pimpinan kepala gudang lagi. Masuk kepada switch ruang pimpinan, lalu dihubungkan ke router kantor yang akhirnya akan menghubungkan ke ruang gudang, lalu terakhir sampai ke kepala gudang. Lalu kepala gudang akan mengirimkan respons dari arah sebaliknya menuju kembali ke PC pimpinan. Centang hijau menandakan kalau ini sudah berhasil. Kita bisa coba lagi misalnya kepada kepala gudang ke customer service 2 misalnya. Status failed, namun ini tidak apa-apa karena bisa diulang dari softwarenya. Terulang kembali, status successful. Lalu kita coba lagi misalnya dari kasir 2 ke DNS server, status successful. Lalu di sini kita bisa mensimulasikan bagaimana misalnya seperti mail ini bekerja, atau web, DNS, FTP, dan lainnya. Misalnya dalam kejadian aslinya sehari-hari pasti pimpinan akan mengirim email misalnya kepada kepala gudang. Email ya, kepala pimpinan, email addressnya adalah pimpinan
@elektrindomail.com. Incoming mail server elektrindomail.com, outgoing mail server elektrindomail.com. Di sini sudah saya daftarkan akun untuk pimpinan, yaitu username pimpinan dengan passwordnya pimpinan. Kita dapat save. Lalu kita bisa mengirimkan atau compose to kepala gudang @elektrindomail.com dengan subjek selamat pagi kepala gudang. Pagi ini saya membutuhkan daftar stok persediaan. Lalu klik send. Sebelumnya mari saya tampilkan yang sudah saya buat, yaitu ada user pimpinan, kepala gudang, manifest, customer service, admin, akuntan. Kita coba ping terlebih dahulu mail servernya, itu ping 190.145.4. Ini berarti sudah terhubung dengan mail server. Apakah terhubung dengan DNS server? 190.145.3. Maaf, ping 190.145.3 sudah terhubung juga. Kepala gudang, email address kepala gudang @elektrindomail.com. Dengan usernya kepala gudang, password juga sama kepala gudang. Kita save, kita receive. Nah, ini sudah masuk from dari pimpinan kepada kepala gudang. Subjeknya selamat pagi, berisi selamat pagi kepala gudang. Pagi ini saya membutuhkan daftar stok persediaan. Lalu kita bisa mengirim reply-nya. Selamat pagi pimpinan, untuk stok persediaan sudah cukup. Kita bisa mengirim kembali, send. Lalu kita coba akses dari PC pimpinan. Apakah ada email yang masuk? Kita klik receive, dan emailnya sudah masuk. Selamat pagi pimpinan, untuk stok persediaan sudah cukup. Perlu saya perlihatkan di sini DNS servernya, yaitu pertama ada elektrindo.com, yaitu untuk web toko ini. Lalu ada elektrindomail.com, itu untuk email dari toko ini. Lalu ada ftp elektrindo.com, itu untuk FTP servernya. Lalu ini untuk mengganti nama elektrindo.com, yaitu di depannya ditambahkan www. Mari kita coba untuk mengirim FTP, misalnya dari kasir 1. Oh iya, sebelumnya saya ingin memperlihatkan FTP-nya terlebih dahulu. Di sini sudah saya isi, yaitu admin dengan password admin, kasir, dan begitu seterusnya. Pertama saya akan coba tadi dari kasir ya.
FTP nya 190 100 45 2. Username nya kasir, passwordnya kasir. Sudah terlogin ya, berarti sudah bisa. Lalu saya akan membuat teks yang akan dikirimnya. Misalnya penjualan hari ini sudah melebihi 100 piece. Kita save dengan nama kasir.txt. Di sini terlihat belum ada filenya. Mari kita put kasir.txt. Writing file, in progress, dan complete. Kita search lagi dan sudah muncul di sini kasir.txt. Lalu kita akan coba mendownload dari FTP server itu, mungkin dari PC akuntan ya, karena akuntan yang menghitung hasil kasir. Kita coba run command-nya. Kita coba dir dulu. Di sini belum ada filenya, masih ada file sample file.txt. Kita coba connect ke FTP server 190 100 45 2. Username-nya akuntan, passwordnya akuntan. Sudah terlogin. Untuk command download yaitu get kasir.txt. Transfer in progress, transfer complete. Kita coba buka text editornya, open kasir.txt. Penjualan hari ini sudah melebihi 100 pieces. Jadi pesannya sudah tersampaikan kepada PC akuntan. Lalu selanjutnya mari kita coba untuk web servernya. Di sini tadi web servernya itu electrindo.com. Kita coba melalui laptop, web browser, URL-nya kita ketik electrindo.com. Sudah muncul halaman webnya, walaupun belum diganti, tapi sudah muncul ya ini ya. Kita klik image, sudah muncul. Jadi web servernya ini sudah up ya. Oh ya, ada yang terlewat satu hal, yaitu IP address dari masing-masing device di sini. Pertama mungkin dari PC pimpinan dulu. Untuk switch ruang pimpinan ini saya menggunakan IP address 192.168 diikuti NIM saya 45, lalu host IP-nya yaitu 1. Default gateway yaitu sama tapi diganti 62. Lalu untuk wifi-nya ini menggunakan DHCP server yang ini. Jadi itu untuk laptopnya 192.168.453. Untuk DHCP servernya ini 192.168.452. Default gateway-nya sama, diganti 62. Smartphone-nya 192.168.454.
Lalu untuk switch ruang gudang ini, untuk kepala gudang, maaf, dan manifest ini saya gunakan IP 192.160 untuk depannya, lalu NIM saya dan IP hostnya itu 1. Default gateway-nya hampir mirip, belakangnya diganti 62. Begitu juga pada PC manifest 1, 192.160.45.2, default gateway-nya juga sama, dan pada manifest 2 192.160.453 dengan gateway yang sama. Lalu pada ruang toko ini saya menggunakan IP 192.166.451 dengan default gateway-nya yang diganti belakangnya 62. Untuk kasirnya juga kasir 2-nya tidak ada perbedaan yang jauh, hanya IP hostnya yang diganti kedua. Untuk ruang adminnya saya gunakan 192.167.45.1 untuk PC customer service 1, default gateway juga sama, di belakangnya diganti 62. Untuk semuanya juga sama, di sini juga PC administrator ini 4. Untuk ruang server saya isi IP 190.100.45.2. Ini untuk server FTP nya, dan semuanya juga sama, diganti IP hostnya saja. Default gateway nya juga 62. Untuk semua device ini menggunakan subnet mask yang sama, 255.255.255.0. Di sini juga 255.255.255.0. Sekian untuk presentasi tugas akhir saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.